Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam tema manajemen ASN, saya akan melakukan podcast monolog terkait dengan penerapan sistem merit di Indonesia. Saya Sarifat Timamus, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, gelombang 5, angkatan 13, kelompok 1, kerjasama Kemendikbudristekdikti Universitas Sulawesi Barat dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Terkait dengan merit system, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Dalam undang-undang tersebut, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Adapun tujuan sistem merit yakni merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, serta melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Kinerja birokrasi yang buruk pada pegawai negeri sipil seringkali diidentifikasi sebagai penjelasan dari menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sehingga seiring berjalannya waktu, gerakan reformasi manajemen sumber daya manusia terjadi dengan kemunculan desentralisasi. Merespon tantangan tersebut, pemerintah Indonesia dalam menyikapi the decline of citizen trust mencoba menerapkan kebijakan desentralisasi dan sistem merit dalam proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa metode computer assisted test harus digunakan dalam proses dan seleksi rekrutmen CPNS, P3K, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karir, dan seleksi selain aparatur sipil negara untuk menunjang penyaringan pegawai secara objektif. Nah, komputer assisted test merupakan salah satu sistem seleksi yang menggunakan alat bantu komputer untuk memperoleh lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi yang telah dibuat pada peraturan nilai ambang batas. Namun, penerapan sistem merit pada seleksi dan rekrutmen CPNS di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan. Berbagai permasalahan lain terkait seleksi dan rekrutmen CPNS dari tahun sebelumnya sampai saat ini cenderung masih memiliki pattern permasalahan yang sama. Seringkali prinsip the right man on the right place masih diabaikan. Dalam hal ini saya akan mengangkat kasus kondisi empiris seleksi dan rekrutmen CPNS, kasus kecurangan CAT di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tes CPNS tahun 2021 diwarnai kecurangan, yakni sebanyak 225 peserta yang berada di 9 titik lokasi ditemukan menghalalkan segala cara agar bisa lolos seleksi kompetensi dasar. Kecurangan ini juga terjadi di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang dilaporkan oleh pihak BKN pada tanggal 23 September 2021. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kecurangan seleksi CPNS tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung PKK Sulawesi Barat. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulbar mengatakan 3 tersangka dalam kasus ini mempunyai peran berbeda-beda. 2 dari 3 tersangka merupakan warga Makassar, Sulawesi Selatan, berperan mencari peserta sekaligus menjawab soal secara remote. Sementara peserta berperan sebagai konfigurator aplikasi, remote, dan jaringan. Dan tersangka lain yang merupakan ASN di BKD Provinsi Sulawesi Barat berperan melakukan instalasi aplikasi remote pada PC di ruang ujian seleksi CPNS. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menghambat penerapan merit system dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, di mana pertama adalah faktor administratif, kedua politis dan budaya yang bisa menunjukkan indikasi korupsi dalam proses rekrutmen, dan yang ketiga adalah hambatan teknis yang terkait dengan kemampuan sumber daya personel yang terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menerapkan sistem merit di Indonesia.
Beberapa hal yang direkomendasikan yakni urgensi dari pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap implementasi sistem merit perlu ditingkatkan dan didukung kontrol independen dari elemen masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sedini mungkin berbagai bentuk penyimpangan dalam seleksi pegawai aparatur negara. Kesadaran tentang sistem merit sebagai kunci keberhasilan dalam penerimaan pegawai ASN perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Thank you, terima kasih telah menonton podcast monolog dari Sari Fatimah Mus.